Pernah enggak kamu merasa hidupmu seperti berhenti di tempat? Setiap hari kamu melakukan hal yang sama. Bangun pagi, bekerja, menyelesaikan berbagai kewajiban, pulang, beristirahat, lalu besok mengulang semuanya lagi. Tidak ada masalah besar yang benar-benar menghancurkan hidupmu, tapi juga tidak ada sesuatu yang membuatmu merasa benar-benar maju. Teman-temanmu mulai memiliki rumah, ada yang menikah, ada yang punya usaha, ada yang karirnya semakin bagus, ada yang mulai mencapai impian yang dulu pernah kalian bicarakan bersama. Sementara kamu masih berada di tempat yang sama. Dan tanpa sadar, kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa hidupku masih begini-begini saja? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagi seseorang yang sudah lama merasakannya, pertanyaan itu bisa terasa sangat berat. Karena terkadang bukan kehidupan yang benar-benar berhenti. Kita hanya terlalu sering melihat kehidupan orang lain yang sedang berjalan lebih cepat. Kita melihat hasil mereka, tetapi tidak melihat berapa lama mereka menunggu. Kita melihat pencapaian mereka, tetapi tidak melihat berapa banyak kegagalan yang mereka lewati. Kita melihat kehidupan yang terlihat indah dari luar, tetapi tidak tahu apa yang mereka tanggung ketika tidak ada yang melihat. Dan akhirnya kita membandingkan kehidupan kita yang sebenarnya dengan kehidupan orang lain yang hanya kita lihat sebagian. Padahal setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada orang yang mendapatkan kesuksesan lebih cepat. Ada yang harus menunggu bertahun-tahun. Ada yang menemukan pasangan di usia muda. Ada yang harus melewati banyak kegagalan sebelum akhirnya bertemu seseorang yang tepat. Ada yang mendapatkan rezeki besar lebih awal. Ada yang baru merasakan kelapangan setelah melewati masa yang panjang. Jadi kalau hari ini kamu merasa tertinggal, jangan langsung menganggap bahwa hidupmu gagal. Mungkin kamu hanya sedang berada di bagian perjalanan yang belum selesai. Dan ada satu hal yang sering kita lupakan. Tidak semua kemajuan terlihat seperti pencapaian besar. Mungkin kamu belum punya rumah sendiri, tetapi sekarang kamu sudah mampu membantu orang tua. Mungkin penghasilanmu belum seperti yang kamu inginkan, tetapi kamu masih berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Mungkin impianmu belum tercapai, tetapi kamu sudah jauh lebih kuat dibanding dirimu beberapa tahun lalu. Mungkin hidupmu belum sempurna, tetapi kamu masih bertahan. Dan terkadang, bertahan di tengah keadaan yang sulit juga merupakan sebuah bentuk perjuangan. Kita terlalu sering menganggap bahwa hidup baru disebut maju kalau ada sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada orang lain. Gaji bertambah, rumah bertambah besar, kendaraan berganti, usaha berkembang, jumlah pengikut bertambah, pencapaian semakin banyak. Padahal ada kemajuan yang tidak bisa difoto. Kamu yang dulu mudah marah, sekarang mulai belajar menahan diri. Kamu yang dulu boros, sekarang mulai belajar mengatur keuangan. Kamu yang dulu mudah menyerah, sekarang mulai belajar bertahan. Kamu yang dulu jauh dari Allah, sekarang mulai kembali memperbaiki salat dan doa. Tidak ada yang melihat perubahan itu. Tidak ada yang memberikan penghargaan. Tetapi bukan berarti perubahan itu tidak berharga. Karena terkadang pertumbuhan terbesar dalam hidup justru terjadi diam-diam. Mungkin sekarang kamu sedang berada di fase seperti itu. Fase ketika tidak banyak yang berubah di luar, tetapi sebenarnya ada banyak hal yang sedang dibentuk di dalam dirimu. Sayangnya, kita sering tidak sabar. Kita ingin hasil sekarang. Sudah berusaha beberapa bulan, kita ingin melihat hasilnya. Sudah berdoa, kita ingin segera mendapatkan jawaban. Sudah bekerja keras, kita ingin segera mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketika hasil belum datang, kita mulai merasa bahwa usaha kita sia-sia. Padahal tidak semua benih langsung menjadi pohon. Ada yang membutuhkan waktu. Ada yang harus tumbuh di bawah tanah sebelum terlihat di permukaan. Begitu juga kehidupan. Ada masa ketika kita merasa tidak berkembang. Padahal mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang belum bisa kita lihat. Bukan berarti setiap kesulitan pasti memiliki akhir seperti yang kita inginkan. Kita juga tidak boleh menganggap bahwa setiap kejadian pasti memiliki alasan tertentu yang bisa kita ketahui.
Tetapi kita bisa memilih untuk tetap percaya bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dan tugas kita bukan mengetahui seluruh rencana kehidupan. Tugas kita adalah menjalani bagian yang ada di depan kita sebaik mungkin. Kalau hari ini kamu belum sampai ke tujuan, jangan berhenti hanya karena melihat orang lain sudah lebih dulu sampai. Kamu tidak sedang berlomba dengan mereka. Kamu sedang menjalani perjalananmu sendiri. Mungkin ada sesuatu yang ingin kamu capai sejak lama. Sudah berkali-kali mencoba, sudah berkali-kali gagal, sampai akhirnya kamu mulai kehilangan semangat. Kalau begitu, mungkin yang perlu kamu lakukan bukan menyerah, tetapi berhenti sebentar dan mengevaluasi arah. Karena berjalan terus tidak selalu berarti maju. Kadang kita memang perlu berhenti untuk bertanya, apakah jalan yang aku pilih masih benar? Apakah cara yang aku gunakan masih efektif? Apa yang sebenarnya ingin aku capai? Apa yang bisa aku perbaiki? Apa yang harus aku tinggalkan? Pertanyaan seperti itu penting, karena mungkin bukan hidupmu yang berhenti. Mungkin kamu hanya perlu mengubah cara berjalan. Misalnya kamu merasa pekerjaanmu tidak berkembang. Jangan hanya mengeluh setiap hari. Coba lihat apa yang bisa dipelajari. Tambahkan kemampuan, cari pengalaman, perluas hubungan, cari peluang lain sambil tetap menjalankan yang sekarang. Kalau kondisi keuangan terasa berat, jangan hanya membandingkan penghasilanmu dengan orang lain. Mulailah dari apa yang bisa dikendalikan. Atur pengeluaran. Kurangi sesuatu yang tidak penting. Cari tambahan jika memungkinkan. Dan tetap berdoa. Karena ikhtiar dan tawakal bukan dua hal yang saling bertentangan. Kita berusaha sekuat yang kita mampu, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Begitu juga dalam kehidupan. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna baru merasa bahagia. Karena kalau kebahagiaan selalu kita letakkan pada sesuatu yang belum kita miliki, kita akan terus merasa kurang. Kita berkata, nanti kalau sudah punya rumah, aku akan bahagia. Nanti kalau penghasilan sudah besar, aku akan tenang. Nanti kalau sudah menikah, hidupku akan lengkap. Nanti kalau usaha berhasil, aku akan bersyukur. Padahal ketika satu keinginan tercapai, seringkali muncul keinginan berikutnya. Bukan berarti kita tidak boleh punya impian, tentu saja boleh. Bahkan kita harus memiliki tujuan. Tetapi jangan sampai tujuan masa depan membuat kita membenci kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Belajarlah menikmati proses tanpa berhenti berusaha. Syukuri apa yang sudah ada, sambil tetap memperjuangkan apa yang belum ada. Karena bersyukur bukan berarti berhenti berkembang. Dan berusaha menjadi lebih baik bukan berarti kita tidak bersyukur. Keduanya bisa berjalan bersama. Mungkin hari ini kamu belum memiliki kehidupan yang kamu bayangkan ketika masih kecil. Tidak apa-apa. Hidup memang seringkali tidak berjalan sesuai gambaran yang pernah kita buat. Ada rencana yang berubah. Ada kesempatan yang hilang. Ada pintu yang tertutup. Ada orang yang pergi. Ada impian yang harus ditunda. Tetapi bukan berarti cerita hidupmu berhenti di sana. Kadang kita terlalu fokus pada satu pintu yang tertutup sampai lupa bahwa masih ada jalan lain yang bisa ditempuh. Dan mungkin inilah yang perlu kamu lakukan ketika merasa hidupmu berjalan di tempat. Berhenti melihat terlalu jauh. Fokus pada langkah terdekat kalau kamu belum bisa mengubah hidupmu dalam 1 tahun. Apa yang bisa kamu ubah bulan ini? Kalau belum bisa mengubah semuanya dalam 1 bulan, apa yang bisa kamu mulai minggu ini? Kalau minggu ini terasa terlalu berat, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini? Mungkin membaca beberapa halaman Al-Quran. Mungkin memperbaiki salat yang selama ini sering terburu-buru. Mungkin menyelesaikan satu pekerjaan yang terus kamu tunda. Mungkin mulai menabung meskipun sedikit. Mungkin meminta maaf kepada seseorang. Mungkin berhenti melakukan satu kebiasaan yang selama ini merusak dirimu. Jangan meremehkan langkah kecil, karena kehidupan yang besar juga dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Dan jangan lupa, ada masa ketika kita memang harus berjalan pelan. Bukan karena kita kalah,
tetapi karena kita sedang mengumpulkan kekuatan. Ada orang yang hidupnya terlihat cepat karena memang jalannya sedang terbuka. Ada orang yang harus melewati jalan yang panjang dan penuh belokan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa satu perjalanan lebih berharga hanya karena lebih cepat. Yang penting adalah kemana kita berjalan dan bagaimana kita menjalaninya. Kalau hari ini kamu melihat temanmu jauh lebih sukses, doakan dia. Kalau melihat orang lain mendapatkan rezeki yang kamu inginkan, jangan langsung merasa Allah tidak adil. Mungkin rezekinya memang datang lebih dulu, dan mungkin rezekimu datang dalam bentuk yang berbeda. Karena rezeki bukan hanya tentang uang, kesehatan adalah rezeki. Keluarga yang masih bersama adalah rezeki. Pasangan yang mau bertahan adalah rezeki. Kesempatan untuk memperbaiki diri adalah rezeki. Hati yang masih ingin kembali kepada Allah adalah rezeki. Bahkan kemampuan untuk bangun lagi setelah jatuh, itu juga sebuah nikmat. Jadi kalau hari ini hidupmu terasa berjalan di tempat, coba lihat kembali perjalananmu. Jangan hanya melihat apa yang belum kamu miliki. Lihat juga apa yang sudah berhasil kamu lewati. Mungkin dulu kamu pernah berada di titik yang menurutmu tidak akan bisa kamu lewati. Tetapi ternyata kamu berhasil sampai hari ini. Bukankah itu sesuatu? Mungkin kamu pernah menangis karena sebuah masalah yang sekarang sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Mungkin dulu kamu takut tidak bisa bertahan, tetapi ternyata Allah memberikanmu kekuatan. Dan kalau Allah sudah membawamu melewati banyak hal sebelumnya, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hari ini adalah akhir dari perjalananmu. Bisa jadi ini hanya sebuah fase yang membuatmu belajar bersabar, belajar disiplin, belajar menerima, belajar melepaskan, belajar berusaha, dan yang paling penting, belajar bergantung kepada Allah. Karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar tujuan sampai lupa kepada siapa. Kita harus meminta pertolongan. Kita bekerja keras, tetapi lupa berdoa. Kita menyusun rencana, tetapi lupa menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita kecewa ketika rencana gagal. Padahal mungkin Allah sedang mengajarkan kita bahwa manusia boleh merencanakan, tetapi hasil akhir tetap berada di tangannya. Jadi kalau saat ini kamu merasa hidupmu diam di tempat, jangan menyerah. Jangan membenci dirimu hanya karena perjalananmu lebih lambat daripada orang lain. Jangan mengukur nilai dirimu dari pencapaian orang lain. Dan jangan berhenti melangkah hanya karena hasilnya belum terlihat. Mungkin kamu belum berada di tempat yang kamu inginkan, tetapi kamu juga tidak lagi berada di tempat yang dulu. Kamu sudah belajar, sudah melewati banyak hal, sudah menjadi lebih dewasa. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu sedang bertumbuh, pelan-pelan, diam-diam, tidak terlihat oleh banyak orang. Tetapi Allah mengetahui setiap langkahmu. Kalau hari ini kamu merasa tertinggal, coba katakan kepada dirimu sendiri, aku belum sampai, tapi aku masih berjalan. Itu sudah cukup untuk hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Kalau kamu sedang berada di fase kehidupan seperti ini, kamu boleh tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, tuntun aku dalam perjalanan yang belum aku pahami." Semoga menjadi doa untuk kita semua. Dan semoga siapapun yang sedang merasa tertinggal, diberi kekuatan untuk terus melangkah tanpa kehilangan harapan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang bagaimana kita tetap berjalan di jalan yang baik, meskipun langkah kita perlahan. Jadi, kalau akhir-akhir ini kamu merasa hidupmu berjalan di tempat, jangan berhenti. Rapikan kembali langkahmu. Perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Tinggalkan apa yang memang harus ditinggalkan. Berdoalah, berusahalah, dan percayakan sesuatu yang tidak mampu kamu kendalikan kepada Allah. Mungkin hari ini belum terlihat hasilnya, mungkin besok juga belum, tetapi selama masih ada kesempatan untuk berusaha, ceritamu belum selesai. Semoga Allah memberikan kita kesabaran dalam menunggu, kekuatan dalam berusaha, ketenangan dalam menerima,
dan jalan terbaik ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana. Kalau renungan ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan menguatkan hati bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.